Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Birma, gimana nih program makan gizi gratis? Kok makin aneh ya? Banyak yang jadi korban-korban atas pemangkasan dana gizi gratis ini, makan gizi gratis ini. Yang katanya ini dana lagi dipangkas, tapi kok Pak Presiden baru-baru kali ini melantik 6 staf khusus Kemenhan, termasuk salah satunya adalah Om Botak, YouTuber yang sudah punya banyak duit tuh. Nanti digaji lagi kan berarti. Nah itu menambah berarti, itu kan digaji lagi nanti. Katanya hemat anggaran. Yang jadi korban kasihan tuh karyawan-karyawan dari TVRI dan RRI. Akhirnya di PHK. Seperti apa videonya? Mari kita simak. Deddy Corbuzier luar biasa. Dapat jatah. Apakah ini jatah karena sudah melawan anak SD atau kayaknya gitu bang? Kita nggak tahu. Ini lucu ini. Bela dapat jabatan. Bela dapat jabatan. Oke, semoga sukses deh. Yang katanya defisit anggaran ini segala macamnya, APBN tidak mencukupi, ini dikurangin, transfer ke daerah untuk pembangunan di daerah dikurangin gitu. Nah, sementara orang-orang banyak diangkat menjadi staf sus. Entah apa tujuannya kita nggak tahu ini. Tapi yang jelas itu akan memakan anggaran. Nah, tapi manfaatnya, faedahnya untuk masyarakat itu sangat kurang. Ada apa dengan Kabinet Merah Putih? Sepertinya Pak Prabowo Subianto akhir-akhir ini sudah melakukan pelonggaran peraturan terhadap pemilihan pejabat-pejabat kementeriannya. Paham dulu Mbak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dulu sebelum pembentukan kabinet, Pak Prabowo Subianto pernah berjanji kepada kita selaku warga negara Indonesia bahwasanya Pak Prabowo Subianto akan membentuk Zakon Kabinet, yang mana kabinetnya akan menjunjung tinggi profesionalitas pekerja. Di dalam prinsip manajerial, kami mengenal ada yang namanya prinsip right man on the right place, yang mana seseorang ditempatkan di posisi atau jabatan yang tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Benar. Dan jika kita berangkat dengan kasus Deddy Corbuzier ini, apakah Deddy Corbuzier ini adalah ahli strategi dalam perang ataukah ahli strategi dalam pertahanan? Bukankah selama ini kita hanya mengenal Deddy Corbuzier hanya sebagai mentalist atau tukang sulap? Pertanyaannya, jika suatu saat Indonesia mengalami peperangan, apakah bisa Deddy Corbuzier menyulap chaos yang terjadi menjadi keadaan yang tentram dan damai? Makin kesini, saya memandang kabinet ini kok menjadi kabinet artis, bukan lagi kabinet orang-orang yang mempunyai capable dan kapasitas sesuai dengan keilmuan. Seharusnya Pak Prabowo Subianto itu meletakkan orang memang benar-benar dengan keahliannya, seperti contohnya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian beserta jajarannya haruslah orang yang benar-benar mempunyai latar belakang dan pengalaman tentang cara-cara bertani. Bahkan kalau bisa haruslah sarjana atau insinyur pertanian juga. Ya, walaupun konstitusi kita melindungi siapa saja bisa menjadi pejabat publik or public servant, mbok ya dipilah-pilah sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Terus kenapa nama kabinetnya tidak diubah menjadi kabinet keartisan? Aneh bin ajaib di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran. Tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan, yang salah satunya ada Om Botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau. Harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya. Ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Ya, makan gratis itu baik, tetapi jangan dipaksakan. Di Jakarta, beberapa Jakarta, Surabaya, dan Medan, saya tanya teman-teman di sana, dia bilang, boleh nggak anak saya tidak ikut makan sehat? Karena di rumah lebih sehat. Oke. Nah, itu kan tidak ada ininya. Di Jakarta dikasih makan gitu nggak dimakan.
gitu ya. Jadi ini perlu teliti lagi lah soal makan sehat. Apa perlu setiap hari misalnya? Ya. Apa cuma seminggu sekali karena anggaran dan sebagainya, tapi tetap diberikan. Itu perlu, dan ini kan masih awal-awal, belum semuanya. Nah, kalau kita bicara stunting berbeda itu, karena stunting itu sakit gizi, bukan kurang gizi. Nah, itu yang dalam 1000 hari harus diobati dan waktu hamil diurus. Betul. Nah, kalau tidak, ya dikasih makanan yang itu bukan makanan stunting. Dia harus ada obat PKMK atau dikasih protein hewani. Nah, itu nggak ada di situ. Jadi artinya agak bias, sehingga nanti penanganan stuntingnya juga nggak bisa. Gitu, tetap stunting. Atau dipilih daerah stunting misalnya mana, Ambon, NTT, Fokuskan ke situ ya, Pak? fokusan Aceh, itu stuntingnya tinggi. Nah, itu yang harus dibantu dulu. Oke, jadi dengan ambisi bahwa memberikan makan bergizi gratis sampai bulan September itu targetnya 3 juta. Ya. Vietnam akan mengurangi jumlah kementerian untuk menghemat 72 triliun. Nah, itu namanya penghematan. Dan jalurnya pas gitu loh. Kalau di Indonesia kan, sorry ya Pak Presiden Prabowo, Anda bilang mau menghemat, tapi kementerian malah nambah. Ada utusan khusus, banyak badan yang baru. Jadi menurut saya Anda itu bertolak belakang dengan apa yang akan Anda lakukan. Harusnya kementerian jangan ditambah lah, badan jangan ditambah, jangan ada utusan, staf lah, kayak gitulah. Kalau tujuan Anda untuk menghemat gitu loh. Itu ya. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, ya kan ya, kalau mau efisiensi anggaran mah ya jangan nanggung-nanggung gitu kan, efisiensi anggaran. Terus untuk apa ngabisin anggaran, ngegaji staf-staf khusus kementerian gitu loh, nggak jelas banget. Apalagi si botak Deddy Corbuzier itu kan, ngapain dia nangkring di Menhan gitu, udah dia podcast aja. Kalau memang visinya adalah untuk membangun keamanan, revolusi mental gitu kan ya, para anak-anak muda, ya udah liat podcastnya aja, nggak usah digaji oleh negara. Ngabisin duit mau efisiensi, bukan cuma ngurangin anggaran untuk program-program atau perjalanan dinas, tapi juga untuk ngebayar, itu diefisiensikan juga untuk ngebayar orang-orang yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh lembaga, oleh kementerian, oleh negara, wabil khusus gitu ya kan, wabil khusus untuk tenaga apa sih namanya tuh, staf sus itu kan ada dirjen, ada tenaga ahli, udah cukup, maksudnya gitu. Dino iki dilereni kerja saka TVRI mergo anggarane diblirit. Doa Bapak Mulyad Salim. Set. Dok. Dadah. Mangkat sik no. Wis malah rasai basi bis. Lah santai wae, sing tenang karo rencanane Gusti. Rezeki Ini kuwi ora mung saka satu arah. hari terakhir kerja nih TVRI. Kuwi saka banyak arah dari yang tidak kita duga. Disyukuri, pasti iki ono keindahan. Tenang wae. Assalamualaikum. Iki wis tekan kantin kantor TVRI aku bener. Bu, matur nuwun nggih. Ngapunten kula salah-salah ten TVRI. Matur nuwun, Bu. Enggak. Asik masal, Mas. Betul nolong, Bu. Semangat, Bu. Coba, monggo Pak. Pak, makasih ya Pak. Siap. Gunane TVRI sekolah ini Yuk, ini aja nangis. Tabah sampai. Maaf ya kalau ada salah dikit. Siap, amin. Oh, bro, banyak. anggaran dipangkas RRI, PHK masal karyawan kontrak. Semangat Mas, semangat Mas. Iya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Demi makan gizi gratis, anggaran dipangkas, tapi ngelantik staf khusus dan jadi korban PHK dari karyawan TVRI RRI. Tanggapan kalian gimana guys? Sungguh aneh negeri Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.